karena nggak ada Ya, gigi. oke. Nggak ada giginya. Ya, saya mute dulu ya. Ya, saya share screen dulu. Ya, kita hari ini bahas tentang Habakuk ya. Dan khususnya pasal yang kedua dan pasal yang ketiga. Eh, ada beberapa hal yang kita harus mengingat kembali bahwa ini adalah masa sebelum pembuangan. Jadi peringatan-peringatan yang keras dari Tuhan untuk nabi-nabi, baik yang nabi besar atau nabi kecil ya. Nah, Habakuk itu artinya itu dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani ya, itu merangkul sebenarnya, merangkul atau memeluk ya. Memeluk itu mungkin lebih lembut ya. Jadi lebih tepatnya itu merangkul, merangkul Allah atau merangkul kuat, rangkulan Allah. Nah, ini yang seringkali kita harus tahu bahwa Tuhan itu yang merangkul kita setelah kita menyerahkan diri kita merangkul Tuhan, dan di situ ada jaminan dari Tuhan. Ya. Nah, kita akan melihat bahwa Habakuk itu berasal dari kata habab yang arti merangkul dan bakak, kok gitu ya, kof dari bahasa Ibrani, kof itu. Bakok, bakaf, Habakuk jadi habakak, kukof gitu sama. Artinya mengosongkan. Nah, arti yang lain, eh, jenis yang lain itu adalah min. Min itu melegakan ya. Jadi bunga min atau daun min ya, sorry daun min itu, dan juga kemangi itu melegakan dada kita. Jadi kalau kita lagi sesak apa gitu kan, makan minum min itu dengan air hangat itu kita plong gitu ya. Nah, artinya juga yang lain itu arti serangga. Serangga ya, serangga biasa pengusir itu ya, yang serangga-serangga kecil itu. Nah, bahasa biasanya orang Israel mengatakan itu rangkulan yang sia-sia. Jadi rangkulan yang sia-sia artinya kalau kamu tidak merangkul Tuhan, tidak memeluk Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, atau tidak berhubungan dengan Tuhan dengan sangat erat, itu kita merangkul apa saja, itu sia-sia. Baik itu kepintaran kita, baik itu pengertian kita, khususnya Habakuk itu dia merangkul cara berpikirnya, bukan merangkul atau menyandarkan pikirannya kepada pikiran Allah. Jadi dia memikir dengan pikiran dia, mengolahnya dalam pikiran dia, walaupun artinya itu boleh dikatakan secara umum itu rohaninya benar gitu, secara logika ya, secara pengertian kita beriman dan lain-lain. Kayaknya benar, tetapi Tuhan kadang-kadang fakta dan iman atau fact and faith itu kadang-kadang tidak berkaitan. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sinkron gitu dalam pikiran kita. Tapi dalam diri Allah, dalam pikiran Allah, dalam perasaan Allah, dan seluruh hidup Allah itu tidak ada yang bertentangan. Jadi Allah murka dengan Allah mengasihi, itu memang Allah seperti itu. Karena di situ sifat Allah bukan hanya yang penuh dengan belas kasihan, tetapi dia bisa murka dengan sangat amat dan membinasakan manusia. Bisa langsung atau bisa dia memperingatinya. Jadi dia memberikan semacam kesempatan-kesempatan, terus kemudian kesabarannya, penantiannya itu sangat adil dan tepat sekali. Dan ada waktunya. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan orang tanpa ada ketentuan dan kepastiannya. Jadi Tuhan berikan bertobat. Kalau bertobat, saya terima kamu dan saya akan memeluk kamu, saya mendukung kamu. Ya, nah mungkin arti yang lebih tepat kalau saya mau katakan itu, Habakuk itu artinya adalah seperti anak yang merangkul papanya gitu ya, atau merangkul mamanya. Nah, di dalam kondisi ketakutan dengan kondisi yang ada, maka anak yang lari kepada mamanya itu waktu meminta pertolongan pada mamanya, dia akan merangkul dengan erat sekali, tapi tidak bergantung pada rangkulannya. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau anak itu merangkul mamanya gitu kan, kalau dia nangis ketakutan gitu, dia merangkul erat supaya dilindungi mamanya gitu.
Nah, setelah itu apa? Bergantung pada rangkulannya, atau kalau dia kemudian nggak memeluk, dia akan ketakutan lagi gitu. Kalau ini nggak, jadi waktu anak itu merangkul, mamanya juga merangkul dia. Jadi yang pertama itu adalah Allah membuka rangkulannya, dan kemudian kita melihat kita tidak mampu, kita lari kepada Allah, dan memeluk Allah itu, ibu itu, dan Allah yang mengerti anaknya, meminta bantuan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh dalam pertobatannya, maka Allah itu akan merangkul kita, dan membopong kita, dan mengangkat kita sebagai anaknya, dan bukan hanya seperti itu, dia melindungi kita, dia menjaga kita, sampai semua ditenangkan, dan anak itu baru diturunkan oleh Tuhan, gitu, oleh mamanya, gitu kan. Nah, jadi ilustrasi ini jelas sekali bahwa rangkulan kita itu adalah karena keterbukaan Allah yang membawa kita mengerti dosa-dosa kita, dan kita lari kepada Tuhan, dan kita merangkul Tuhan. Nah, ingat baik-baik. Kita merangkul Tuhan itu bukan kekuatan kita loh, karena Tuhan terbuka. Itu tanggung jawab kita. Jadi kalau kita dibiarkan Tuhan, nggak dirangkul oleh Tuhan balik gitu ya, dalam arti kesetiaan dia untuk menopang kita nggak akan bisa bertahan. Kita akan melorot ya, sampai berapa kuat kita merangkul, sampai berapa kuat kita memeluk Tuhan itu ya. Jadi semuanya kalau ada anak nangis gitu kan, mau nangis kurang ajar gitu. Terus mamanya ninggalin, anaknya nggak mau memeluk kaki mamanya atau papanya gitu. Wah, kok dia nggak mau, dia mau minta mainan ini apa gitu kan. Dia terus gitu, dibiarin aja, lama-lama kan capek sendiri dia, akan lepas. Nah, seperti itu. Itu cara mendekati Allah yang salah dan yang benar gitu. Nah, apa yang diragukan gitu ya, yang dirangkul Ayub itu apa? Pemikiran dia yang kosong itu, kesalahan itu. Jadi dia tidak merangkul pada Tuhan pada awalnya. Yang pertama adalah mengapa Allah mendiamkan dosa-dosa orang-orang Israel dan Yehuda. Raja-raja Joakim dan semuanya, Joas itu raja-raja yang mungkin bagi kita adalah raja-raja yang harusnya berbuat baik, dan mereka berbuat jahat dan melakukan kejahatan-kejahatan sangat keji sekali. Dan kejahatan-kejahatan itu yang sudah pernah kita dengar di Nahum, Amos gitu kan, kejahatan yang waduh itu seharusnya tidak boleh ada dalam bangsa Israel itu, karena ada Taurat, ada ritual, ada semua yang menjagai bangsa Israel itu dari keluar dari jalur Tuhan. Tapi mereka mencampur adukkan semua di dalam. Jadi pemikiran dunia itu, yang berhala-berhala itu bisa masuk ke dalam, dan hati mereka tuh penuh dengan hati yang rakus, hati yang tamak, dan tidak pernah puas. Itu yang pertama. Kenapa Tuhan kok membiarkan itu? Kenapa Tuhan kok membuang? Kenapa nggak ya utuslah saya gitu kan, supaya mereka bertobat. Utuslah nabi-nabi atau siapapun, peringati dulu bangsa ini. Padahal Allah sudah memperingati, sudah dari turunan ke turunan ke turunan itu sudah lama. Apa aku nggak melihat ini? Dia nggak bisa lihat jauh secara luas seperti Tuhan lihat. Jadi bangsa Israel itu bangsa yang biadab sekali, bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. Karena kesombongan mereka. Mereka tidak merangkul Allah, mereka merangkul pengetahuan, mereka merangkul kekuatan pikiran mereka merangkul orang-orang atau bangsa penguasa-penguasa yang kuat yang bisa jadi sandarannya. Nah, itu Tuhan benci sekali. Tuhan cemburu sekali. Yang kedua, pada pasal kedua nanti kita akan baca pasal kedua dan pasal ketiga. Pada pasal kedua, Allah itu menjawab. Jadi Ayub itu bertanya, Habakuk bertanya begini. Habakuk pasal 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Ini bangsa ini menindas bangsanya sendiri. Orang-orang kaya, orang-orang beragama, pemimpin rohani itu ini kurang ajar semua ini. Bukan hanya mata duitan, itu licik sekali. Banyak trik-triknya dan mengakali orang. Baik itu untuk persembahan-persembahan yang seharusnya tidak layak, wah dilayakkan asal nyogok, nyuap dan semuanya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya. Yang ketiga, ayat 3. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ini Ayub bertanya kepada Tuhan, mengeluh pada Tuhan, memohon pada Tuhan. Kenapa kamu diam? Ayub jawab gitu.
Ya. Nah, dia ingin tahu, kamu bisa menjadi pegangan saya nggak? Kamu bisa tak peluk nggak? Gitu. Nah, apa yang terjadi? Tuhan menjawab dengan mengatakan kalimat ayat yang ke-6. Demikian ya. Ayat ke-6, saya baca langsung to the point gitu ya. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang ganas dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Jadi dijawab oleh Tuhan, apa jawabannya? Jawabannya lebih lebih gak masuk akal lagi. Kamu diam aja gak masuk akal, menjawab pun tambah gak masuk akal. Apa jawaban Tuhan? Aku akan bangkitkan bangsa yang bengis, bangsa yang ganas, bangsa yang kejam, bangsa yang tangkas, yang melintasi lintang bujur bumi. Bayangkan, melintasi lintang bujur bumi itu berarti menguasai seluruh bumi. Itu orang-orang Kasdim itu yang punya kuda, punya kekuatan perang dan semuanya. Wah, itu luar biasa itu ya. Nah, betapa dahsyatnya hal seperti itu. Tuhan katakan bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya bukan berasal dari Tuhan, berasal dari padanya sendiri. Ini orang Kasdim. Babilonia nanti yang dipakai Tuhan, Mesir, semua itu orang-orang yang berasal dari dirinya sendiri. Kekuatan keluhurannya, moralnya itu bukan dari Tuhan, dari diri mereka sendiri. Ya. Nah, saya tidak membaca ayat yang ke-8 dan seterusnya. Itu menceritakan bagaimana ketangkasan mereka, kehebatan bangsa Kasdim itu. Nah, saya melihat keluhan yang kedua, ya, keluhan kedua dari Habakuk. Apa itu? Di manakah keadilan Tuhan? Ayat 12, ya, ayat 12. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus, tidak akan mati kami. Perhatikan ya, tidak akan mati kami. Jadi gak mungkin kamu binasakan saya. Walaupun saya melakukan apapun, kamu sudah berjanji. Nah, ini salah. Salahnya apa? Jadi kita tidak punya tanggung jawab dalam rohani, dalam kekudusan. Yang penting Tuhan sudah pilih saya, ya udah selesai. Itu namanya hyper grace, hyper Calvinis, hyper reform gitu ya. Yang mengatakan bahwa pilihan Allah itu sudah titik, nggak perlu ditambah lagi. Betul, tetapi buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Tuhan Yesus sendiri katakan itu. Jadi ada tanggung jawab yang memang secara natural, bukan karena kita, tapi karena ada kekuatan hidup baru itu yang diberi oleh Roh Kudus. Kita akhirnya melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang menghasilkan buah. Buah kerajaan Allah, buah pertobatan, buah kebenaran, buah yaitu surgawi, buah Roh Kudus yang dijelaskan Galatia pasal 5 ayat 22. Nah, perhatikan baik-baik. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus, tidak akan mati kami? Siapa bilang? Ini kan pengertian dari Habakuk ini. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Itu orang Kasdim. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa? Nah ini. Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Ini pertanyaan yang sangat kuat sekali dalam pikiran Habakuk. Apa pertanyaan? Kalau orang benar itu dinasihati nabi yang benar dari Tuhan. Nah, itu benar. Orang jahat dihantam orang jahat, menerima apa yang jahat. Nah, itu benar gitu. Tapi kalau orang benar dihantam oleh orang jahat, nah ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Lah orang benar kan harus Tuhan yang menggajarnya, mendidiknya. Jadi kalau orang jahat dikasih oleh yang benar, bisa nggak? Harusnya nggak bisa. Orang jahat itu harusnya dihakimi, diadili. Tapi dalam perjanjian baru, orang jahat, orang berzina, orang yang melakukan dosa-dosa itu malah diberi pengampunan oleh Tuhan. Sedangkan orang yang benar itu dituntut oleh Tuhan harus menyangkal diri, memikul salib. Jadi kebalikan. Jadi kenapa orang-orang jahat begitu sumber hidupnya begitu enaknya, begitu lancarnya, begitu baiknya, begitu diberkatinya menurut pandangan kita gitu ya. Bahkan orang yang berpoligami pun istrinya banyak itu akur-akur saja, sedangkan mama saya, papa saya yang di rumah itu berantem terus, nggak ada kesejahteraan. Di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Nah, kita melihat itu secara kasat mata, penampilannya dan penglihatan kita itu sangat terbatas sekali. Kita berpikir kalau keluarga Kristen yang bertengkar itu enggak keluarga yang harmonis gitu. Oh, ini keluarga yang harmonis seperti ini.
istrinya ada 7, ada 4 gitu. Nah, kita nggak tahu. Nah, kita baru tahu sekarang ada berita-berita bahwa anak-anak mereka yang berpoligami itu sakit hati semua. Bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono pernah mengatakan, saya tidak akan berpoligami. Kenapa? Karena saya hasil dari poligami. Dan betapa menyakitkannya hati saya. Mengalami orang tua yang berpoligami, begitu banyak konfliknya. Dan begitu banyak hal yang, nah kita nggak tahu. Kita lihatnya apa? Oh iya baik ya, dalam pandangan kita. Sama dengan Ayub. Kenapa Tuhan nggak masuk akal ini? Kamu tak tanya sekarang ya, Tuhan aku mengeluh. Nah, mengapa dosa Israel dibiarkan? Kenapa tidak disadarkan gitu? Nah, oke, saya kan sadarkan. Disadarkan kenapa? Dia mengangkat bangsa, menerbitkan bangsa yang bengis. Dihantamlah Israel. Karena Israel itu kekuatannya hebat sekali. Dan terus ada bangsa yang lebih hebat dari Israel. Yang Tuhan bangkitkan, Tuhan terbitkan untuk menghantam Israel. Wah, marah ini Habakuk. Nggak bisa seperti ini. Kamu kan adil, kamu maha kudus. Bagaimana kamu bisa melihat kelaliman dan kamu memakai kotor untuk yang bersih? Wah, nggak bisa ini. Kita masih ingat Pak Ahok gitu ya. Diadili dan semuanya dengan apa? Dengan orang-orang yang kotor. Apakah dia bersalah? Nah, kita tahu. Ada kelemahan, ada. Tapi secara hukum salah? Tidak sebenarnya. Tapi dihukum? Iya, dihukum. Karena desakan dari orang-orang yang melawan dia. Tetapi pada akhirnya apa yang dibuktikan oleh Tuhan? Orang benar tetap benar. Orang bersalah masuk penjara semua. Dan itu cara Allah untuk memakai, untuk apa? Orang-orang jahat ini sepertinya menghakimi orang benar. Padahal tidak. Mata kita terbatas. Loh itu kok nyatanya masuk penjara kok. Dia jadi narapidana. Oh iya bagi kita. Bagi Tuhan enggak. Begitu dibalik oleh Tuhan, baru kita tahu. Oh keadilan Tuhan itu begini ya. Tuhan itu tidak berdiam, tidak menopang dagu liatin ya gimana gitu, enggak. Tapi Tuhan bertindak. Nah, tindakan Tuhan ini mendiamkan dosa salah, melakukan jawaban salah, dan memberikan satu jawaban yang nggak masuk akal. Bangsa Kasdim, Asyur, Babilonia, Nebukadnezar gitu kan, penguasa-penguasa seperti itu, atau bangsa yang lebih besar lagi, Romawi seperti itu kan. Wah, nggak masuk akal. Padahal Tuhan katakan apa? Semua pemimpin penguasa itu Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang mengalihkan, Tuhan yang mengangkat mereka dan mengarahkan kemanapun itu bergantung pada Tuhan. Ya, itu ayat yang seringkali membuat saya banyak merenungkan tentang hati manusia itu yang mengubahkan pikiran saya itu adalah Amsal 21 ayat 1. Saya sampai perjuangan untuk mengerti ayat itu sampai akhirnya menjadi orang yang betul kalau Tuhan itu berdaulat seutuhnya, sepenuhnya. Nah, ini ya. Jadi cara membangkitkan itu bagi bagi siapa ini Habakuk itu kok rasanya nggak masuk akal ya. Saya mau percaya pada Tuhan, merangkul Tuhan kok begini Tuhannya. Nah, dia merangkul pikirannya sendiri, percaya pada dirinya sendiri, bersandar pada pikiran dia. Oh, harusnya ini orang baik ya dinasihati oleh orang baik, orang jahat dengan jahat. Jadi apa yang ditabur, yang dituainya di situ. Apa yang ditabur baik ya dia akan menuai kebaikan. Gitu. Nah, itu hukum-hukum seperti itu. Jadi yang kita lihat adalah kekudusan Allah dan keadilan Allah, kasih Allah dengan murka Allah itu tidak berlawanan, tidak bertentangan. Jadi Allah berhak dalam kuasanya menerbitkan orang jahat. Nah, dalam kitab Roma pasal 9 sampai pasal 11 dijelaskan, tanah liat yang untuk perkakas yang indah dan tanah liat yang untuk dibakar dan dibuang hanya cuman satu hari dibuat, selesai itu dibuang karena memang sudah nggak ada gunanya. Dan ada yang selamanya dipajang, dimuliakan oleh dia. Dan itu jelas sekali, Allah berdaulat. Ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah menjadi pikiran Habakuk, berhakkah atau bolehkah Allah memakai yang jahat bagi rencananya? Dia yang kudus. Bagaimana dia bisa memakai tanda petik orang berdosa itu? Atau jelasnya dosa itu kok dipakai Allah untuk orang benar? Nah, ini nggak masuk akal. Padahal bagi Allah itu nggak ada masalah. Dan bagi kita juga nggak ada masalah. Tuhan punya kedaulatan untuk menunjukkan apa? Bahwa yang menguasai jagat ini, baik orang jahat, orang baik adalah Tuhan. Kalau enggak, bagaimana kita memikirkan itu? Loh, kalau Tuhan tidak menguasai orang jahat, bagaimana? Kita melihatnya bagaimana orang jahat seperti sampai sekarang masih ada banyak. Orang-orang yang
gila-gila seperti itu, jadi pemimpin yang bahkan membunuh, ngebom gitu kan. Mengapa dibiarkan? Kita nggak tahu. Coba kita lihat ya nasib orang-orang penguasa yang hebat-hebat. Hitler, apa nasibnya? Apa ujung hidupnya? Binasa. Kita kagum dengan Michael Jackson. Apa nasib hidupnya? Kekayaannya apa? Itu kerusakan moralnya luar biasa. Mati juga dia. Elvis Presley dan tokoh-tokoh yang lain. Dan siapapun kita lihat orang-orang yang berkuasa yang melawan Tuhan, mati semua dalam keganasannya, mati di dalam kengeriannya. Ya, oke. Jadi Habakuk 1 itu permohonan keluhan dan kekesalan kejengkelan, baik mendengarkan Tuhan dan Tuhan berdiam, dijawab Tuhan juga dia bingung gitu. Dan cara Tuhan menjawab membingungkan sekali. Mengapa Tuhan pakai seperti ini? Tapi Habakuk kedua, itu mulai terjadi perubahan dalam pikiran Habakuk. Apa perubahan? Ini proses satu pembersihan, proses satu pembaharuan dari Tuhan. Habakuk itu harus merangkul Allah seutuhnya. Jangan merangkul pikiranmu. Jangan memeluk dirimu sendiri. Jangan ketakutan terus kemudian kamu berada di pojok terus meringkuk sendiri. Enggak, kamu harus mengandalkan kekuatan yang bisa mengalahkan semua ketakutanmu, gunung-gunung ketakutanmu, gunung-gunung kekhawatiranmu, gunung-gunung kegelisahanmu. Itu harus ditaklukkan. Ya. Oke, saya akan baca ayat yang pasal 2, ayat yang keempat. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada, nah ini artinya Habakuk ya. Orang yang membusungkan dada artinya Habab dan tadi kan yang Kof gitu kan. Orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh imannya dari awal sampai akhir. Jadi beriman sampai setia, faith and faithfulness, itu sama katanya. Kesetiaan dengan iman itu sama. Dalam bahasa Ibrani-nya sama, emunah. Dari kata menyandarkan hidupnya dan memberikan, menyerahkan hidupnya dan mempersembahkan hidupnya, itu adalah iman. Iman itu artinya penyerahan. Apa yang sudah diserahkan Tuhan kepada kita, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan disitulah terjadi apa? Orang-orang yang rendah hati tidak membusungkan dada, tidak mengosongkan dadanya, tidak merangkul kepada sesuatu yang sia-sia. Dia akan merangkul sesuatu yang betul-betul menjadi andalan, yaitu Tuhanlah kekuatanku. Dan itu nanti ada di sini. Ya. Jadi apa artinya percaya? Dari awal sampai akhir, iman yang kita terima adalah anugerah Tuhan. Iman yang kita jalani dari langkah iman satu ke iman yang lain, iman per iman ke iman, itu adalah kesetiaan. Iman yang menghasilkan buah. Iman yang menjadi kesetiaan, kasih setia dari Tuhan. Dan itulah iman. Faithfulness. Dari kata faith. Jadi bukan yang lain. Ya iman itu akan selalu menghasilkan buah kesetiaan. Kasih setia. Iman yang setia. Perbuatan kita yang setia. Nah itu timbul. Kenapa? Karena kita merangkul yang benar. Baru iman itu mendapatkan buahnya. Jadi kalau saya beriman gitu ya. Saya beriman kepada orang yang akan menolong saya. Iya, betul. Tapi kalau iman kita itu kemudian mengalami kekecewaan, maka hasilnya apa? Saya kecewa dengan orang yang saya percaya ini. Terjadi apa? Satu sakit hati yang luar biasa. Bukan buah yang baik, buah yang busuk keluar. Kenapa? Karena kita salah meletakkan iman kita. Tapi kalau iman kita kepada Tuhan, maka jalan setiap hari kita, apa yang terjadi, maka kita bisa menapaki bukit-bukit pergumulan-pergumulan kita dengan kekuatan dari Tuhan dan kita akan berhasil. Dan tidak ada yang tidak berhasil. Mungkin kita bisa lemah, mungkin kita bisa seperti Habakuk, merangkul yang salah dan semuanya. Tapi begitu pandangan kita kepada Tuhan, dan kita mengalami kelemahan-kelemahan itu akhirnya diangkat dan dilegakan oleh Tuhan. Itu arti Habakuk. Jadi nafas kita yang sesek itu waktu dalam hidup kita, itu waktu kita merangkul Allah, ada sesuatu min itu yang wah, kita minum, kita hirup itu rasanya langsung lega sekali dan mengosongkan dada kita. Bukan sesuatu yang negatif di sini min itu ya, tetapi membuang semua dosa-dosa kita. Dan min itu akhirnya
membuat kita bisa mengalami kelegaan. Dan siapakah yang menjadikan kita lega seperti itu? Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh min, roh yang melegakan kita, roh yang menolong menghibur kita. Oke, kita akan lihat ayat yang kelima. Orang sombong dan kianat, dia yang melagap, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Orang-orang yang kuasa luar biasa tuh menguasai satu kerajaan. Wah, nggak puas, kerajaan yang dikuasai semua, sampai semua kuasa semua. Dan dia akhirnya merangkul yang kosong. Kekuasaan itu adalah satu rangkulan kepada hal-hal yang kosong sekali. Jadi kalau saya menjadi raja, saya punya kekuatan luar biasa, saya punya bisa menaklukkan gitu kan, saya taklukkan semua gitu. Nah, kamu pikir kamu merangkul apa ini? Kamu merangkul angin. Pengkhotbah mengatakan dengan jelas, raja yang paling hebat di seluruh muka bumi sepanjang sejarah manusia, nggak ada yang mengalahkan Salomo. Tapi dia mengatakan apa? Hidup itu sia-sia. Menuju sia-sia, berakhir dengan sia-sia. Itu Salomo. Mengapa seperti ini? Karena dia merasakan kekosongan yang luar biasa. Karena tidak mengandalkan Tuhan. Dan kita dalam hidup kita juga sama. Jangan pernah sekali-sekali engkau mengandalkan uang, engkau mengandalkan apapun. Dan kamu harus merangkul kepada Allah. Dan kamu akan merasakan seluruh hidupmu, pekerjaan, apapun kamu lakukan, itu akan menghasilkan kekuatan-kekuatan luar biasa, melegakan kamu. Dan itu janji dari Tuhan. Ya. Oke, kita lihat pasal ketiga, ayat yang pertama ya. Jadi Habakuk itu dalam Alkitab hanya 2 kali dicatat. Itu pasal pertama ayat 1, pasal ketiga ayat 1. 2 kali saja Habakuk, dan tidak ada catatan lagi. Nah, doa Nabi Habakuk tadi kan keluhan ini kan, sekarang menjadi satu doa, satu pujian, dan dia menuliskan syairnya nanti. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan, Tuhan telah ku dengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaanmu ya Tuhan ku takuti. Ya, jadi Tuhan dan perlakuan Tuhan, tindakan-tindakan perbuatannya. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, nah ini kuncinya. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Manusia nggak bisa. Kalau kita udah marah itu, dalam hal apapun, kalau kita sudah jengkel itu, kita nggak mungkin berpikir kasih sayang. Emosi kita itu pasti mendahului kita, dalam hal apapun. Tetapi orang yang benar, tadi dikatakan pasal 2 ayat 4, orang yang benar merangkul kasih Kristus, kita diberi kesabaran. Jadi waktu kita mau marah itu kita sadar, ada sesuatu kekuatan yang melindungi kita. Yang harusnya kita marah, kita bisa penuh dengan belas kasihan. Yang harusnya kita itu menghukum, kita menantikan pertobatan. Dan itu hati Tuhan. Dan jelas sekali, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Jadi murka dan kasih sayang itu dua sisi uang yang tidak pernah berpisah. Jadi kalau saya murka, saya mendidik kamu, saya memarahi kamu, itu karena kasih sayang yang dalam kepada kamu. Bukan karena benci pada kamu, ingin membuang kamu. Dan banyak orang-orang rohaniawan, pemimpin-pemimpin gereja, para hamba Tuhan, itu yang tidak menguasai sifat Allah seperti ini, yang harmonis. Dan itu sulit sekali, daging kita ini, itu tidak bisa. Kalau ada roh Tuhan baru bisa. Maka banyak orang mengatakan orang Kristen itu lemah ya. Orang Kristen diapa-apain kok diem aja ya. Kok rasanya nggak punya keadilan seperti itu. Bukan. Karena orang-orang Kristen, gereja-gereja itu dianiaya, dibom, dibakar, terus hamba Tuhannya dibunuh dan macam-macam aniaya itu. Mereka tidak mengandalkan dirinya. Mereka mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Mereka menyatakan buah Roh Kudus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, mendoakan orang-orang menganiaya. Dan itu ajaran Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan yang begitu baik, masa dia merancang kejahatan bagi bangsa Israel? Jahatnya Tuhan ya, memakai orang jahat. Jadi kalau memakai orang jahat, ya orang jahat. Preman-preman kan dipakai oleh polisi untuk membantu polisi gitu kan. Atau preman juga
memakai polisi untuk membantu dia dari saling saling dalam kegelapan itu saling menggelapkan hidupnya. Tapi bagi Tuhan itu bukan perkara yang seperti kita pikir. Karena Tuhan berdaulat, Tuhan menguasai jagat, menguasai seluruh bumi dan penguasa siapapun. Dia berhak untuk apa? Mengalihkan dan mengarahkan semua hati manusia. Dan dia punya kekuatan itu. Dan yang lain nggak mungkin. Dan itulah hak prerogatif, hak utama, hak berdaulat Allah. Apa itu? Mengatur jagat semesta ini. Jadi orang jahat dikalahkan orang jahat itu sudah lumrah. Orang baik dinasihati orang baik sudah lumrah. Nah Tuhan mengatakan sekarang kalau kamu terlalu jahat, maka saya menerbitkan orang jahat yang lebih daripada kamu supaya memalukan kamu. Diangkatlah orang Kasdim, diangkatlah Asyur, diangkatlah kerajaan-kerajaan seperti Babilonia. Untuk apa? Menghantam kamu semua. Karena dosamu bukan karena saya. Jadi Tuhan mengapa memakai bangsa biadab, bengis? Karena kamu biadab. Jadi jangan kamu mikir, oh saya orang baik, saya orang benar, nggak akan dihukum Tuhan. Nah siapa bilang? Kalau hidupmu tidak benar-benar di dalam Tuhan, merangkul Tuhan, kamu diajar Tuhan. Dosa nggak ada disepelekan Tuhan, nggak ada yang kecil bagi Tuhan. Dosa itu serius semua. Ya, nah ini. Jadi jelas sekali dinyatakan bahwa pada akhirnya Ayub melihat keagungan Allah yang luar biasa. Ayat yang ketiga, Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran, Sela. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Luar biasa ini. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulunya berjalan, penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Apa yang membuat tentara-tentara bangsa Kasdim itu kemudian binasa semua? Tahu, Tuhan kasih penyakit sampar, mati semua udah. Hanya dikasih satu bibit penyakit yang kecil, mati semua. Gak perlu susah-susah, kasih virus aja COVID. Udah kalang kabut seluruh dunia. Kenapa Tuhan mendatangkan COVID? Karena keadilannya, karena kasihnya kepada orang percaya, bukan kepada orang berdosa. Jadi COVID terjadi kenapa? Karena dia mengasihi dunia ini, khususnya orang-orang yang dia pilih. Dengan cara dia membiarkan, mengizinkan COVID terjadi, orang-orang yang mengalami semuanya itu akan melihat semuanya. Orang benar akan menyatakan imannya. Mati di dalam COVID, tapi dia imannya murni. Orang yang berdosa mati dalam COVID, berteriak dengan kegarangannya, dengan segala sesuatunya. Nggak bisa diandalkan. Dan itu terjadi di depan kita. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang kena sakit penyakit, dan orang-orang mati yang tidak di dalam Tuhan kena sakit penyakit. Dan itu jelas sekali. Bedanya apa? Ya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Dan ini semua cara Tuhan menghantam, menghukum bangsa yang dipakai oleh Tuhan untuk menindas mengenai Israel. Dan bangsa itu dibereskan Tuhan semua. Jangan berpikir, saya membiarkan dosanya. Enggak, saya memakai orang-orang itu, bangsa itu, untuk apa? Begitu selesai kamu bertobat dan merangkul aku, bangsa ini, aku hapus dari muka bumi. Dia harus bertanggung jawab, bukan saya. Dia bangsa yang kejam. Wah, gak masuk akal lagi nih kan? Nah, kita harus melihat bahwa banyak dalam hidup kita perkara-perkara yang kita tidak bisa pikir dengan pikiran kita. Kita hanya beriman, artinya merangkul Tuhan, percaya Tuhan, selesai. Dan pikiran kita nggak mampu. Ayub juga nggak mampu. Abraham nggak mampu, semua nggak mampu. Yang kita percaya, kita punya iman, kita melihat kepada objek iman, Kristus itu, Mesias. Abraham melihat Kristus. Ayub melihat Kristus, Daud melihat Kristus, dan semua melihat Kristus. Nabi-nabi melihat Kristus. Ya, ini. Nah, kita akan melihat yang Habakuk pasal ketiga. Ya, kemenangan iman yang merangkul dan dipuisikan, dibuat syairnya. Kita lihat Habakuk pasal 3. Ya. Ayat 9 ya. Busumu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Ya, ini kekuatan Tuhan untuk menghakimi, mengadili, dan dibuka oleh Tuhan. Bagaimana dahsyatnya Tuhan. Terus ayat yang ke-12. Dalam kekeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Dan akhir zaman akan terjadi ini. Bangsa yang tidak menuhankan, mengalahkan Kristus. Wah, itu betul-betul dilihat oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Mengerikan sekali.
Sampai dia nggak tahan, dia tunduk tersungkur, dan dia menangis luar biasa. Kenapa? Aduh, manusia bagaimana nasibmu? Kalau sudah murka Tuhan dinyatakan, aduh, ngeri sekali. Dibakar semua oleh Tuhan. Wah, mengerikan. Nah, itu akan terjadi di depan mata kita. Perhatikan ya. Untuk menyelamatkan yang kau urapi, ayat 13. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Untuk menyelamatkan orang yang kau urapi, engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan, sampai batunya dicukil dasarnya. Bukan hanya atasnya diambrukkan, dasar hidup mereka itu dibubarkan oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan. Ya, engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang berkerumbulan menyerang kami. Luar biasa. Bagaimana iman sekarang Habakuk yang melihat dalam kesesiaan itu, akhirnya dia mendapatkan Allah, dia merangkul Allah, dia memuji Allah, dan dia melihat langkah-langkah Allah, dia gemetar sekali. Sampai tulang-tulang sendinya itu tidak bisa berdiri. Nah, kuat dia sembah sujud kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Nah, ini ayat 17 ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun ya, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan semua itu habis semuanya. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini hidup apa? Tanpa mujizat, tanpa tanda-tanda, tanpa kebaikan, tanpa kelancaran, tanpa segala sesuatu yang baik bagi manusia. Hidup dalam kemalangan, dalam penderitaan, dalam kesusahan yang luar biasa. Betulkah seperti ini? Betulkah orang seperti ini malang? Orang di dalam Tuhan itu malang? Apa jawaban dari tulisan dan ilustrasi puisi dari Habakuk ini? Sangat indah. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi bukan melihat apa yang terjadi di depan mata. Bukan karena perbuatan Tuhan yang kemudian kita harapkan terjadi. Enggak ada harapan sama sekali. Enggak ada tanda sama sekali. Yang ada tanda Yunus gitu Tuhan katakan. Dan apa yang terjadi? Namun sebaliknya, bukan saya kecewa, bukan saya melepaskan rangkulan saya kepada Tuhan, saya meluk lebih erat kepada Tuhan. Untuk apa? Bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kenapa? Nah, ini jawabannya yang tepat sekali. Allah Tuhanku, the Lord God. The Lord God. Itulah kekuatan, is my strength. Dan ini kalimat ini tertulis di mana-mana, seperti yang kita lihat di belakang saya itu kan ada rusa yang naik ke bukit-bukit itu. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ingat ya, bukit-bukit siapa? Bukitku. Jadi ini berkaitan dengan pribadi Habakuk, berkaitan dengan semua orang percaya yang secara pribadi beriman merangkul pada Tuhan. Walaupun mengalami begitu banyak kemalangan, kesedihan, rintangan, hambatan, dan semuanya. Namun, engkau melihat Allah, sukacitamu itu seperti min yang kau hirup, kau minum, wah, melegakan, mengosongkan, dan memberikan satu kepuasan yang luar biasa. Karena engkau melihat harumnya Allah, tindakan-tindakan Allah yang akan dia lakukan. Dia akan berdaulat, dia akan menyatakan hukumannya, dia akan menolong orang-orang yang diurapinya, bangsa yang dipilihnya secara pribadi, dia melindungi mereka, melindungi dan bahkan menjaganya sampai rambut rontok, dan apapun terjadi, Tuhan yang jagai, Tuhan yang merangkul kita, Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang menggandeng kita, dan dia membawa kepada kita kepada hidup yang tidak berkesudahan dalam sukacita yang luar biasa. Ini sesuatu yang aneh sekali.
Habakuk nggak bisa berpikir, orang Malang kok penuh sukacita. Ini orang Kristen, hidupnya susah. Tapi waktu dilihat di dalam keluarga mereka, ada satu sukacita. Walaupun dalam permasalahan mereka bisa bertengkar apapun. Tapi begitu dilihat, ada damai di sana. Sedangkan di sini rasanya damai, penuh dengan sukacita. Istrinya banyak, hartanya banyak. Tapi di dalamnya ada kebusukan. Seperti kubur yang putih bagus, di dalamnya bangkai semua. Barusan ini kita melihat ada seorang rohaniawan, istrinya menuntut untuk bercerai. Dan kemudian setelah lama berkali-kali, anaknya sekarang yang menyatakan pada umum. Dia menyatakan terbuka bagaimana jijiknya papanya, bagaimana papanya memperlakukan mamanya. Dan dia tuliskan itu, semua orang kaget. Ada lagi seorang istri dari seorang rohaniawan yang membukakan semua aib suaminya, yang dikagumi luar biasa. Nah, kita baru tahu. Namun, aku beri enggak, mereka sedih dalam dosa, dalam murka Tuhan. Sedangkan kita di dalam berjalan dengan tetesan air mata. Kita menanam dengan tetesan air mata. Kita dengan semua hidup yang betul-betul dipersembahkan untuk Tuhan dalam segala kesusahan kita. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan menuai dengan sorak-sorai. Dan itu adalah iman kita. Mari merangkul, menjadi Habakuk secara rohani dalam Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam segala hidup kita. Dan Tuhan akan datangkan cara langkah Tuhan yang kudus. Dan kita akan kagum. Bahkan banyak orang-orang yang terkagum dengan langkah Tuhan. Loh, kenapa orang ini bisa bantu saya? Kenapa orang ini bisa menolong saya? Gak kepikir saya. Nah, itu semua akan mengagumkan sekali. Seolah membuat jiwa kita, paru-paru kita, nafas kita itu lega sekali. Dan disitulah kita akan mendapatkan Tuhan, Allahku, kekuatanku. Ya, mari kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami percaya. Kami seringkali merangkul hal-hal yang sia-sia. Kami tidak seperti kaki dari rusa, yang walaupun kakinya kecil dari segala binatang yang sangat kecil, seolah-olah bagaimana kaki yang lemah seperti itu bisa menanjak ke bukit. Coba bayangkan Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau tidak memberi kaki gajah kepada kami. Engkau tidak memberi kaki kuda Nil yang besar sekali. Sehingga kami merasakan ketenangan karena kekuatan kami itu. Tetapi Tuhan, kami tahu kekuatan kami bukan kekuatan dunia ini. Kekuatan kaki gajah, kaki kuda Nil, atau dinosaurus bagi anak-anak yang besar sekali. Tetapi Engkau memberi kami adalah iman yang berkaki seperti rusa. Dan dengan lincah, rusa-rusa itu menaklukkan bukit-bukit sampai paling atas. Tuhan, sungguh indah sekali. Kami hari ini percaya. Kami tahu bahwa kami memiliki bukit-bukit yang banyak. Baik itu kelemahan diri kami. Baik itu kelemahan keluarga kami. Baik itu kelemahan orang-orang percaya. Tetapi kami adalah rusa-rusa yang Engkau berikan kekuatan untuk mendaki bukit-bukit ini. Dan kami pasti berhasil. Kenapa? Karena roh Tuhan yang memberikan kepada kami. Dan kami sudah dijamin diurapi Tuhan. Kami tidak akan dimurkai oleh Tuhan. Dengan satu tanggung jawab, kami harus melintasi itu. Kami tidak mengeluh seperti Habakuk. Kami tidak menyalahkan Tuhan. Di manakah keadilanmu? Kami harus mengatakan, Tuhan Engkau adil, Engkau benar. Engkau satu-satunya andalan kami. Engkau berdaulat. Siapapun berhak Engkau pakai. Engkau mengizinkan hal apapun yang terjadi dalam hidup kami. Untuk kami jejaki, kami injak satu persatu. Untuk menyatakan bahwa iman kami adalah seperti kaki rusa. Hidup kami seperti hidup rusa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan kelegaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu dan di dalam kuasa Roh-Mu, kami mau dipimpin sampai kami sempurna bersama dengan Engkau. Amin. Amin. Terima kasih untuk pendeta